Suruh bayar 48 miliar ya? Iya, betul. Duit dari mana? Meminjam istilahnya yang dipopulerkan oleh Ustaz Yusuf Mansur itu. Duitnya dari mana? Nah, ya kan? Dulu ada pencabutan pagar laut oleh TNI AL setelah KKP abai menjalankan fungsinya, hanya ngasih segel. Jadi dicabut oleh TNI AL, KKP lewat Sakti Wahyu Trenggono ini komplain, itu kan lagi penyelidikan, itu barang bukti, kenapa kok dicabut? Jadi memang dusta-dusta ini coba terus dibela oleh pejabat, dan tanpa malu pejabat itu menganggap kita semua ini rakyat bodoh, terus ya mempropagandakan kedustaan-kedustaan seolah-olah kalau mereka mengulang-ulangi kedustaan itu akan menjadi pembenaran bahkan kebenaran. Padahal ya kita rakyat tahu lah, karena kita ini nggak mau, ya pertama nggak mau didustai, yang kedua nggak mau juga jadi korban kedustaan. Memang dia penjahat, tapi seolah-olah semuanya dilakukan oleh dirinya. Oke. Mana fakta yang disampaikan berdasarkan realita dan mana fakta yang disampaikan sebagai rekayasa untuk melokalisir kasus ini, seolah-olah persoalan pagar laut dan sertifikat laut itu selesai diindividualisasi kepada sosok Arsin dan hanya dilokalisir di TKP Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kayaknya kita perlu urai satu-satu ya. Oke. Pertama dari sisi TKP atau tempat kejadian perkara. Pagar laut itu membentang sepanjang 30,16 km, melintasi 16 desa dari 6 kecamatan se-Kabupaten Tangerang, ditambah beberapa desa lagi di Kabupaten Serang. Oke. Nah, kita putar balik ini ya. Kita belum ngaktifin map lagi. Betul lah, kita putar balik. Jadi aneh kalau soalan ini kok seolah-olah selesai ketika mentersangkakan Arsin dan 3 orang lainnya, Sekdes juga 2 penerima kuasa sebagai tersangka kasus pagar laut begitu. Sertifikat laut. Sertifikat laut. Dan kemudian ini ditambah peran Arsin selain sebagai tersangka pagar laut, ya juga sebagai pemalsuan sertifikat. Pemalsu ya sertifikat laut, juga sebagai aktor pagar laut. Bahkan Arsin didampingkan dengan stafnya namanya T ini kan Tarsin bukan kita kan. Bukan kita Tarsin itu kan orang yang hadir di ILC yang kata nelayan Pontang yang bernama Pak Khalid. Saya khawatirnya jangan-jangan orang yang seperti ini staf desa gitu. Ternyata dia akhirnya mengaku memang dia staf desa gitu. Ya, jadi nggak nyambung dari sisi TKP-nya itu, karena tidak mungkin di TKP 16 desa di 6 kecamatan itu dilakukan oleh seorang kepala desa di satu desa saja, di satu kecamatan, yaitu Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sementara kewenangan desa itu dibatasi dengan wilayahnya. Mana bisa dia masuk ke wilayah desa-desa orang, kecamatan orang lain, apalagi nanemin pagar di wilayah orang. Itu udah nggak masuk dari argumentasi itu. Yang kedua, ya sambil senyum ya mendengarkan. Boleh nih. Lawang Arsin ini kepala desa, gajinya itu bisa ditakar. Kok katanya siap membayar, tapi nggak keliru juga sih, karena yang mengaku, nah pertanyaannya kan kalau yang mengaku belum tentu dia saja. Artinya ada banyak yang lainnya yang belum diungkap atau tidak mengaku, atau memang sengaja tidak dikejar. Nah, atau juga ditutup-tutupi gitu. Suruh bayar 48 miliar ya? Iya, betul. Duit dari mana? Meminjam istilahnya yang dipopulerkan oleh Ustaz Yusuf Mansur itu. Duitnya dari mana? Nah, ya kan? Duitnya dari mana gitu loh. Kenapa? Sederhana saja. Uang 48 miliar itu nggak kecil gitu. Dan ini sebenarnya agak kurang nyambung ya dengan
statement sebelumnya yang katanya akan didenda 18 juta rupiah per kilometer. Kalau 18 kali 3 kan ya nggak segitu ya. Ya kan? Tapi nggak tahulah, suka-suka mereka begitulah. Yang penting udah denda gitu. Cuman nggak nyambung saja gitu, duitnya dari mana. Yang ketiga, keanehannya, kenapa pagar laut ini diumumkan setelah ada desakan masyarakat yang sebelumnya yang diproses hanya kasus sertifikat laut. Padahal kan yang pertama dipersoalkan kan justru pagar laut gitu. Jadi ini seolah-olah awalnya kasus sertifikat laut mau digunakan untuk menutupi kasus pagar laut, tapi karena masyarakat mengerti, paham, tidak bisa dibohongi bahwa kasus sertifikat laut itu adalah satu kejahatan, sementara pagar laut juga kejahatan yang lain yang kedua-duanya harus diusut. Nah, akhirnya Arsin yang tadinya mau pasang badan jadi tumbal untuk kasus sertifikat laut dijadikan tumbal lagi pada kasus pagar laut gitu. Selanjutnya ya, kita udah lama, LPH Muhammadiyah juga sudah sounding nama-nama yang sesuai realita di lapangan itu bukan hanya Tarsin dan bukan hanya Arsin ya. Dalam pengertian bahwa mereka terlibat iya, tapi bukan mereka yang menjadi penanggung jawab proyek itu. Mereka hanya koordinator di wilayah desa mereka. Nah, jadi kalau pemasangan pagarnya di wilayahnya desa Kot, memang koordinator yang mengarahkan ya Arsin ini selaku kepala desa, dan bisa jadi dibantu oleh staf desanya si Tarsin ini. Tapi pemilik proyeknya, aktor utamanya ya bukan dia. Yang sudah disonding LPH Muhammadiyah ke Mabes Polri itu ada nama-nama dan bahkan entitas korporasi. Oke. Ada nama Mandor Mehmet, ya kan? Iya. Ada nama Eng Chun alias Gojali. Ada nama Ali Hanafiah Lijaya, dan ada nama Korporasi Agung Sedayu Group. Nah, kalau kita mengikuti logika ini nyambung. Kenapa? Oh, yang mengerjakan proyeknya Mandor Mehmet, yang biayai Gojali. Gojali itu anak buahnya Ali Hanafiah Lijaya. Ali Hanafiah Lijaya itu orangnya Aguan, orang kepercayaan Aguan. Nah, kepentingan pagar laut itu apa? Untuk menguasai secara de facto wilayah laut yang nanti akan diterbitkan sertifikat laut dengan dalih itu nanti akan dinarasikan, didongengkan. Hikayatnya itu dulu tanah daratan yang musnah terkena abrasi, sehingga mereka nanti bisa melakukan reklamasi ya, bukan proklamasi ya, reklamasi atau rekonstruksi, memanfaatkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021. Dan PP ini yang menyiapkan juga oligarki. PP ini disiapkan oleh oligarki untuk merampas wilayah kedaulatan tanah dan laut Indonesia. Yang ditandatangani Jokowi. Yang ditandatangani Jokowi di eranya Jokowi saat itu. Ini Bapenasnya siapa, lupa aku, nanti aku cari namanya. Yang jelas ini adalah pengejawantahan daripada breakdown ya, daripada pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di belit pertanahan. Dan karena di pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menyinggung soal tanah musnah, yang sebelumnya tanah musnah ini tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi nggak nyambung semua lah dari antara fakta dan sinetron-sinetron yang ditampilkan itu nggak nyambung. Begitu Bung Arif. Nah, karena ketidaknyambungan ini Pak Ahmad Khosinuddin ya, sebagaimana yang antum jelaskan, hampir semuanya tidak nyambung. Nah, kira-kira yang pertama dari pernyataannya KKP dulu deh, Pak Ahmad Khosinuddin ini, yang jelas-jelas kemarin dia berbicara di DPR ya. Dan dari pernyataan KKP kan itu yang menyatakan Arsin bersedia kan dari KKP Wahyu Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ini kan sebenarnya orang satu ini beberapa kali juga Bang Ahmad Khosinuddin sempat datang ke sana juga kan, tidak diterima. Terus kemudian sempat ada yang menanyakan soal pagar laut, malah dijawab tabung gas LPG. Ini sebenarnya gimana sih orang satu ini, si Kementerian KKP ini, apakah
dia juga ada dugaan terlibat dalam soal ini. Pengamat Khosinuddin melihatnya seperti apa? Yang jelas statementnya itu tidak kemudian membantu mengungkap kasus ini, tapi terkesan menghalangi, menutup-nutupi, dan membuat kabur persoalan ini. Misalnya menghalangnya yang pertama, dulu ada pencabutan pagar laut oleh TNI AL setelah KKP abai menjalankan fungsinya, hanya ngasih segel. Itu dicabut oleh TNI AL, KKP lewat Sakti Wahyu Trenggono ini komplain, itu kan lagi penyelidikan, itu barang bukti, kenapa kok dicabut? Begitu dia diamuk oleh masyarakat, akhirnya dia ikut menerjunkan Kementerian KKP, ikut bareng-bareng dengan TNI AL, Polair untuk ikut mencabut pagar laut. Nah, ini yang pertama kan, menghalang-halangnya dekat. Menutup-nutupinya udah berulang kali kita sebut ini engcun dan sebagainya, ya kan? Akhirnya hari ini upaya untuk menutupi nama-nama itu ya kemudian dikonkretkan dengan menyebut hanya 2 nama tadi. Nanti kalau kita udah keras, dia akan berdalih, oh itu kan baru nama-nama awal dari penyelidikan kami, ternyata dalam perkembangannya ada nama-nama lain. Nah, begitu biasa itu pejabat itu gitu. Makanya sementara ini kita dustakan saja semua statement pejabat gitu ya. Sebelum statement mereka sejalan dengan fakta lapangan yang ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat desa yang ada di Kohot, yang ada di sepanjang pagar, bukannya Kohot. Iya, bukan hanya Kohot. Sampai di Tanara udah tahu kawan-kawan itu. Sampai ya yang di apa namanya Kecamatan Pontang, nelayan yang namanya Bung siapa Pak Khalid itu udah tahu gitu loh. Lah kok mau bikin sinetron, istilahnya mau mencuri kok di tengah lapangan siang hari gitu. Mengendap-endap, pura-pura pakai senter. Lawang siang hari mengendap-endap pakai senter, padahal penonton melihat dia semua kok ya nggak malu gitu ya. Nggak malu gitu, nggak punya malu pejabat-pejabat kita. Jadi saya kira, saya justru khawatir kemarin itu kan hampir sama dengan Nusron Wahid itu, mencela-menceli. Betul. Katanya sertifikat tidak jadi dibatalkan, kemudian katanya dibatalkan, katanya hanya 50, katanya 191, katanya terakhir semua dibatalkan. Nggak percaya. Sebelum sertifikat itu digunting di depan kita, di depan masyarakat, dijejerin, dibuka satu-satu, digunting sertifikat itu, baru kita percaya sertifikat itu dibatalkan. Sampai hari ini kita nggak perlu percaya gitu. Kenapa? Karena tadi mereka ingin menyelamatkan sertifikat itu. Kenapa? Karena sertifikat itu bukti atas adanya hak terhadap wilayah laut dan bukti atas adanya hak terhadap wilayah laut yang dinarasikan dulunya wilayah daratan yang menurut Nono Sampono hikayatnya itu dulu daratan kena abrasi. Itu Nono Sampono itu kan bohong gitu. Nggak ada abrasi-abrasi. Cek aja secara geospasial, cek aja batas wilayah, cek juga riwayat, cek juga fisiknya. Contoh yang paling mudah ngecek itu di wilayah Kohot tadi ada sungai namanya Cisadane, yang terjadi bukannya abrasi malah sedimentasi, penambahan wilayah daratan karena adanya timbunan material yang terbawa air sungai. Nah, sejalan dengan itu, Pantura itu beda dengan pantai selatan. Arah angin kan rata-ratanya kan dari benua Asia lari ke benua Australia. Jadi kalau yang pantai utara itu kecenderungannya justru menambah materi dari laut ke bawah ke pinggir, jadi nambah wilayah daratan. Betul. Umumnya ya. Betul. Nah, kalau selatan memang wilayah daratan ketarik ke tengah. Betul. Terjadi abrasi, kira-kira begitu umumnya gitu. Nah, dan di Pantura tadi ya tanya itu rakyat yang udah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, pernah nggak dia pindah geser rumah gara-gara batas wilayah pantainya berubah? Kan enggak. Jadi memang dusta-dusta ini coba terus dibela oleh pejabat, dan tanpa malu pejabat itu menganggap kita semua ini rakyat bodoh, terus ya mempropagandakan kedustaan-kedustaan seolah-olah kalau mereka mengulang-ulangi kedustaan itu akan menjadi pembenaran bahkan kebenaran. Padahal ya kita rakyat tahu lah, karena kita ini nggak mau, ya pertama nggak mau didustai, yang kedua nggak mau juga jadi korban kedustaan gitu. Oke, mungkin kita cukupkan ya Bang. Ya, boleh. Karena kita ada mau ada agenda nanti sholat Jumat ya. Jadi teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sebenarnya diskusinya masih panjang, rekomendasi segala macam, tapi karena waktu
kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.